存在方寸之地，碾落做成泥。冷眼照风雨，楚河我自知己，谈命运。只见众生如雨，黄沙淘尽，旧梦醒，迢迢剑如织，举中指，算如意，步步险重影，纵使真剑气，一命破残局。举中计，冷落雨，缓缓虚实境，天地作棋，换成的歌序。落醉如洗，无悲凄凉，花尽小说里，方为最知情。Saat muda aku dan Xiao Jing Kaisar terdahulu saling kenal, aku pernah mengira kami akan menjadi sahabat sejati seumur hidup. Xiao Jing berkata ingin menjadi penguasa yang bijak. Aku pun berjanji menjaga wilayah negara untuknya. Gurun Utara kumpulkan 50.000 pasukan. Jenderal Yun Chong minta tambah pasukan. Biarkan aku pergi. Kamu bilang apa? Yun Chong titik penting perbatasan. Tidak boleh ada kegagalan. Bagaimana bisa aku yang baru saja naik tahta sudah mengutusmu pergi ke tempat berbahaya? Karena kamu penguasa baru, tentu memerlukan sebuah kemenangan. Menunjuk Culing, menjabat sebagai jenderal pengawal, memimpin pasukan perbatasan. Hari ini juga berangkat ke prefektur Yunchong. Pada hari itu, dia serahkan pada pusaka Long Yin ke tanganku. Namun setajam apapun pedangnya, juga tidak bisa memutuskan garis takdir. Pertempuran pertama di Yunchong, aku langsung bertemu dengannya. Bocah dari selatan, apa kamu berani bertempur denganku? Jenderal wanita Gurun Utara, Alan Roying. Kemudian di Bukit Gersang, aku kembali melihat dirinya menangis untuk pasukan yang tewas. Aku baru mengetahui wanita kejam dari Gurun Utara bukan hanya ada pembunuhan dan peperangan dalam hatinya. Jenderal Chu berjalan sendirian di tengah malam, tidak membawa pengawal. Apa tidak takut aku memenggal kepalamu? Kedatanganku malam ini bukan untuk bertengkar denganmu. Aku datang untuk berbincang denganmu. Kamu dan aku, apa yang diperbincangkan? Menghentikan perang. Menghentikan perang? Aku pergi menemuinya sendirian. Berikan liontin giok pemberian ibuku padanya. Terukir 2 kata, menghentikan peperangan. Setelah dia bimbang, dia menerima benda itu dan membalas memberiku sebuah peluit tulang dari Gurun Utara. Dia berkata, dia bersedia mempertaruhkan nyawa. Tapi yang didapat dari bujukan damai, Raja Gurun Utara ingin memenggal kepalanya di depan barisan kedua pasukan. Aku hanya bisa membawanya kembali ke dinasti Chu. Aku memberitahunya, jika elang tidak memiliki arah tujuan, kalau begitu jadilah sepucuk bunga yang tidak akan layu. Sejak saat itu, tidak ada lagi Alan Roying di dunia, hanya ada istriku, Mu Mian Hong. Hingga dekret dari ibu kota datang, kaisarku ingin aku mengingkari janjiku sendiri. Dia berkata, singkirkan ibunya, pertahankan anak demi masa depanku. Juga demi seluruh keluarga Chu. Apa yang ingin kamu lakukan?
Aku mohon menjaga perbatasan Yunchong seumur hidup. Jika tidak menerima panggilan, selamanya tidak akan masuk ke kota kekaisaran. Pada saat itu aku baru mengerti, pedang tajam sekalipun tidak bisa putuskan siasat hati kaisar. Aku tidak berguna. Aku hanya bisa membasmi bandit, menyembunyikannya dengan sangat dalam di benteng Changmu. Laporkan kemenangan! Mu Mianhong, pemimpin bandit, mengakhiri hidupnya dengan melompat ke jurang dan mati di tempat demi membalas kebajikan kaisar. Pada hari kamu lahir, dia memanggilmu Cucau dengan suara lembut. Dia berkata, Semoga setelah kamu tumbuh besar nanti, tidak ada lagi peperangan di dunia ini. Setiap hari, kamu bisa melihat matahari terbit dengan damai. Pagi hari bagaikan matahari awal. Kamu, namamu Cucau saja. Cao, kamu harus tumbuh besar tanpa beban. Jika kelak ada orang bertanya mengenai ibumu, kamu beritahu mereka bahwa ibumu tinggal di ibu kota Chu. Mahir bermain kecapi, catur, membaca buku dan melukis. Dia memang tidak bisa menemanimu tumbuh besar. Tapi dirinya mencintaimu melebihi siapapun. Cao, ini adalah jawaban yang kamu inginkan. Omong kosong apa yang ayah bicarakan? Entah dari mana lagi ayah mendengar dongeng. Sama sekali tidak menarik. Kelak ayah jangan ceritakan lagi. Ayah tidak membohongimu. Ibuku gadis bangsawan ibu kota Chu. Dia gadis dari keluarga terpandang, bukan jenderal wanita Gurun Utara. Ayahku bilang kamu ibuku. Apa itu benar? Kalau begitu aku bertanya kepada ayah, apakah cerita tentang ibuku yang selalu ayah katakan padaku semua palsu? Ibuku lahir dari keluarga bangsawan tinggi, mahir bermain kecapi, catur, membaca dan melukis, mahir menulis aksara segel kecil, melukis bunga dan burung. Apakah kamu bisa? Jika kamu ibuku, kamu pasti bisa menulisnya. Sekarang perlihatkan padaku, tulis dan perlihatkan padaku. Kamu tidak bisa. Tanganmu hanya bisa memainkan golok dan memegang tombak, hanya bisa membunuh orang. Tanganmu berlumuran darah, kamu bukan ibuku. Ibuku tidak seperti ini. Cao. Biar dia selesaikan perkataannya. Ibuku punya alis indah yang panjang, kulit putih seperti salju. Dia adalah ibu paling baik hati dan terbaik di dunia. Ibuku, meskipun sudah mati, tidak akan mencampakkanku jika masih hidup. Dia juga tidak akan membohongiku dan memperdayaku. Sedangkan kamu, apa kamu pantas? Cao. Apa aku salah bicara? Bukankah ini semua yang ayah katakan padaku? Ibuku gadis bangsawan ibu kota Chu. Ibuku meninggal dunia karena sakit. Ayah sendiri yang memberitahuku. Apakah selama ini semua hanya kebohongan yang ayah karang? Sebenarnya apa yang benar? Ibu yang ceritakan adalah palsu. Ayah sakit parah juga sembunyikan dariku. Sebenarnya apa yang benar? Cukup. Perkataanmu benar. Aku bukan ibumu. Jenderal sakit parah sampai tidak bisa membedakan mana yang cerita dongeng dan mana yang merupakan kenyataan. Berhubung yang dikatakan ayahku hanya omong kosong, maka kamu bawa saja benda jelek yang tidak diinginkan ini pergi dari keluarga Chu. Untuk apa kamu melakukan itu? Dia yang sekarang bukan hanya sekedar putrimu. Dia adalah putri agung dinasti Chu. Ibunya tidak boleh dari orang Gurun Utara. Juga tidak seharusnya aku.
Atas dasar apa dia mewakiliku memutuskan bagaimana aku hidup? Mungkin dia hanya ingin kamu damai dan selamat. Damai dan selamat. Aku hidup selama 19 tahun. Setiap hari terus merindukan ibuku yang telah mati. Sekarang baru menyadari bahwa yang paling ironis bukan menyembayangi makam yang kosong, melainkan ibuku sejak awal memilih mencampakkanku. Tidak mencintai yang sesungguhnya itu, bahkan tidak ingin lagi berbohong. Saat aku berusia 8 tahun, ibuku mengantarku kembali ke keluarga Syekh. Dia bilang padaku, dia pasti akan datang menjemputku. Tapi pada akhirnya, dia tetap saja tidak datang. Kamu ingin memberitahuku, mereka membohongiku karena mencintaiku. Kebohongan terbagi menjadi banyak jenis. Ada orang berbohong demi melukai, sedangkan ada yang berbohong demi melindungi. Namun aku butuh kebenaran. Aku tidak perlu pelindungan yang didasari kebohongan. Aku juga tidak ingin menjadi orang lemah yang dilindungi selamanya. 19 tahun. Mereka membohongiku 19 tahun. Setelah kamu mengetahui kebenarannya, apa yang ingin kamu lakukan? Lanjut tinggal dan bertanya sebenarnya karena apa? Atau kembali untuk melihat ayah yang entah bisa bertahan berapa lama lagi? Cao, kepercayaan bukan digunakan untuk menekankan benar atau salah. Jenderal sudah tidak punya waktu lagi. Kamu masih ingin menyanyiakan waktu untuk saling menyalahkan? Tidak ada tapi lagi. Kamu sudah melewatkan 19 tahun. Di momen terakhir ini, kamu masih ingin meninggalkan penyesalan. Paman ketiga, penyakitmu sudah membaik. Iyo begitu perhatian pada Paman. Paman sangat gembira. Penyakitku akan segera sembuh. Kaisar, Teng Yi telah menyetujui laporan itu dan sudah mengutus orang menuju prefektur Yunchang. Guru besar benar-benar tidak mengecewakan. Hiu, apa kamu tahu menggunakan tombak sendiri menyerang perisai sendiri? Tidak tahu tidak apa-apa. Akan Paman ajari. Kalian berdua, pergilah ke sana. Kalian berdua, pergi ke sana. Semuanya awasi dengan ketat. Aku dengar penghargaan dari istana telah disetujui. Sebentar lagi, kamu sudah harus ke perbatasan untuk menjabat, kan? Besok aku akan berangkat. Bagus sekali. Keluarga kalian bisa bangkit atau tidak, semua tergantung pencapaianmu. Kali ini bisa berhasil jika bergantung pada kesempatan. Kesempatan? Keluarga yang berstatus sebagai orang yang menanggung dosa, naik jabatan dan diberi gelar pasti sulit. Aku hanya beruntung ada dukungan orang terhormat. Ditambah lagi dukungan dari kekuasaan sidang istana. Aku baru bisa lolos dengan lancar. Orang terhormat? Semua orang yang bisa bantu keluarga yang bangkit kembali adalah orang terhormat. Tapi kenapa aku dengar daftar nama penganugerahan kali ini diberikan oleh Putri Agung? Dia memang benar-benar berbeda dengan wanita biasa. Oleskan salep luka bakar. Ayah suka makan kue pasta kurma buatanku. Aku harus segera membuatnya.
Isiannya tidak mudah diaduk pakai sumpit. Pakai benda ini. Kamu dan Jenderal saling mencintai, tapi terpaksa berpisah. Kenapa tidak mengakuinya? Kami pernah saling mencintai. Namun Chow tidak boleh memiliki ibu dari Gurun Utara. Sama halnya seperti Chuling. Tidak boleh memiliki seorang istri dari Gurun Utara. Jika kamu memikirkan dia dan ayahnya, jangan lagi mempertanyakan hal ini. Bisa aku menanyakan satu pertanyaan? Apa kamu pernah menyesal? Menyesali apa? Dulu telah meninggalkannya. Membuatnya mengira dirinya tidak punya ibu. Tumbuh besar dengan penuh penyesalan. Beberapa hal tidak bisa diubah hanya dengan Lalu menyesal. bagaimana sekarang? Sekarang dia berada di dalam. Merasa hancur dan putus asa. Apa kamu sungguh tega? Apa yang bisa kulakukan? Mengakui identitas diriku. Membuatnya memikul hinaan garis keturunan dari musuh. Atau membuatnya mengikis habis seluruh kehormatannya. Dan terperosok ke dalam jurang hinaan. Tusuk konde ini harusnya aku berikan di upacara kedewasaannya. Aku bisa melihatnya. Kamu perlakukan dia dengan baik. Bantu aku berikan padanya. Jangan katakan pemberianku. Katakan saja, ini adalah hadiah darimu. Hanya orang yang kehilangan tempat bergantung. Apa yang perlu ditakutkan? Aku takut hubungan dengan mereka renggang karena masalah Wang Cheng dan tidak mau bekerja sama dengan Sionan. Wang Cheng? Masalah di Wang Cheng. Tidak ada hubungannya dengan prefektur Xiaonan. Sisa-sisa pasukan Gurun Utara dibantai. Bukankah Chu Tao yang melakukannya? Perkataan Tuan benar. Mengenai Gurun Utara, aku ingin menanyakan padamu untuk hal yang lain.
Bukankah aku sudah pernah mengatakannya padamu? Barang logistik yang terdaftar di kandang kuda tidak boleh lagi muncul lambang tanda prefektur Shonan. Aku pantas mati. Barang muatan yang ini sepatutnya melewati jalan resmi. Tanda rahasia disembunyikan lebih dalam agar mudah dikenali. Kebakaran di desa Wei pada 5 tahun lalu masih belum juga membuatmu jera. Bagaimana kamu bisa berani lagi membuat tanda transportasi di atas barang muatan? Aku akan pergi mengurusnya sekarang. Apakah anak yang bernama Xiang dari desa Wei sudah ditemukan? Lapor Tuan Penerus. Masih belum ditemukan. Cepat periksa ayahku, periksa ayahku. Selamatkan ayahku, cepat. Tidak perlu lagi. Jauh tinggallah. Ayah ingin mengatakan sesuatu padamu. Ayah, aku ada di sini. Cao, jangan membenci ibumu. Lahir di gurun utara bukanlah kesalahannya. Dia ingin melindungimu. Juga bukan alasan bagi dirimu untuk membencinya. Saat itu tidak ada jalan keluar. Meninggalkanmu adalah satu-satunya cara untuk bisa melindungimu. Ibumu itu sangat baik. Dia juga sangat mencintaimu. Ini adalah kesalahan ayah. Kesalahan dunia yang kacau ini baru membuatnya tidak memiliki cara tinggal di sisimu dan menemanimu tumbuh besar. Lan, datanglah ke sisiku ya. Ayah. Cao, kini hidup ayah sudah tidak lama lagi. Juga tidak mempedulikan apapun lagi. Ayah hanya ingin berpamitan dengan ibumu. Tahun itu saat berpisah, kita berdua pernah berkata tidak akan saling bertemu lagi. Kini perpisahan karena kematian ternyata benar-benar tidak bisa saling bertemu lagi. Semua orang mengatakan aku adalah dewa perang dinasti Chu. Namun Chuling yang kehilangan Lan hanyalah seorang mayat hidup yang bertahan selama 19 tahun saja. Lan, Aku ada di sini. Aku di sini.
Lambang keluarga Shi. Pengawal, Hadir. bawa benda ini ke tabib militer untuk diperiksa. Baik. Putri Agung, aku telah periksa obat ini. Ini diracik dari beberapa jenis obat beracun. Di dalam waktu yang singkat, bisa membuat aliran energi darah meningkat, kekuatan otot dan tulang melonjak tajam, bahkan membuat orang yang hampir mati tampak segar sebelum ajal. Benda ini sangat mirip dengan sebuah racun aneh bernama racun pembakar darah yang kubaca di dalam buku kuno. Sejak kapan ayahku meminum obat ini? Seingatku pada festival Chongyang ke-16 era Tian Yuan, Jenderal terkena panah beracun di tubuhnya. Di saat hidup dan mati, Jenderal pernah minum sebutir obat yang bukan milik militer. Obatnya tidak diperiksa. Saat itu situasi darurat, tidak sempat untuk periksa obat. Setelah Jenderal meminumnya, tidak menunjukkan adanya keanehan. Oleh karena itu, tidak diselidiki lebih dalam, hanya dicatat dalam berkas sederhana. Pantas saja kondisi tubuh Jenderal begitu anehnya. Penyebab alasannya karena ini bukanlah obat penyelamat nyawa, melainkan awal perenggut nyawa. Setelah obat ini diminum, zat racun mengendap di dalam tubuh, menggerogoti urat nadi jantung. Di dalam buku kuno tercatat, begitu obat ini diminum, perlu meminum sebutir lagi setelah 3 tahun untuk perpanjang usia selama 3 tahun. Jika tidak bisa diminum tepat waktu, tubuh akan turun dengan cepat, bahkan dewa pun sulit untuk menyelamatkan. Kamu baru mengatakan obat ini bukan barang di dalam militer. Kalau begitu obatnya dari mana? Katakan! Itu adalah pemberian Jiu. Di kehidupan sebelumnya, hari ke-8 bulan 8, saat pemberontakan Anping, setelah Jiu mengantarkanku ke sisi Xiaoshun, dia segera kembali ke Yunchong. Dengan kata lain, jika dia yang memberikan obatnya, ayah bisa minum butir kedua saat festival Chongyang dan bisa memperpanjang usianya 3 tahun. Tahun ketiga era Anping, racunnya baru bereaksi. Sedangkan di kehidupan ini, tahun ke-19 era Tianyuan, pernikahan dibatalkan. Pemberontakan Anping terjadi lebih awal. Xianlai mendapatkan gelar jabatan karena diriku, lalu menetap di ibu kota Chu, sehingga melewatkan waktu pemberian obat ayah. Karena itu racun ayah baru bereaksi dan tidak bisa disembuhkan. Yang bisa memberikan obat kepada ayah hanyalah Xianlai. Kamu yang berikan obat itu pada ayahku. Benar. Tabib militer bilang ini obat yang berkhasiat ganas, menyelamatkan nyawa lebih dulu, baru kemudian merenggut nyawa orang. Apa yang kamu katakan? Aku bilang, kamu memberikan racun pada ayahku. Sebenarnya apa yang kamu mau? Adik ke-9. Obat rahasia ini hanya bisa dilihat oleh garis keturunan utama keluarga Shi. Mampu mengembalikan energi yang di kondisi darurat. Bawalah obat ini untuk berjaga-jaga saat menghadapi bahaya. Obat. Kamu membohongiku. Obat itu memang aku yang berikan. Jika kamu ingin balas dendam, kamu bisa ambil nyawaku sekarang. Apa ini penjelasan darimu? Xianlai, kamu kira aku tidak berani membunuhmu?
lakukan. Kamu bilang berhutang padaku. Sekarang kita sudah impas.断肠苦志残烧，衔泥沼，偏要乘云霄，摘下傲骨血肉成鞘。星火在缝隙煎熬，烈焰中咆哮，把寒夜烧出破晓。命运困我于囚牢，也不向深渊低头。求饶，总是有光渺渺，我自桀骜，浮游欲渡沧海，不问今朝，不问结局，我已信我道。无惧路遥，流萤生于浮草，也要燃烧，指尖冲破天光一刀，让这满身伤痕成为我心的骄傲。
却九重暗角，只为与人笑，纷纷扰扰，人间惊鸿把你照照。星火在缝隙间熬，烈焰中咆哮，把寒夜烧出破晓。命运困我于囚牢，也不想深渊低头。求饶，总是有光渺渺，我自桀骜，浮游欲渡沧海，不问今朝，不问结局，我已信我道。无趣路遥，流言生于浮躁，也要燃烧，指尖冲破天光一道，让这满是伤痕成